Allah memberikan kita hukum Taurat bukan agar supaya kita berjuang, berusaha, berupaya untuk sempurna dalam hukum Taurat tersebut, tetapi Allah memberikan kita hukum Taurat agar kita menyadari betapa tidak berdayanya kita, betapa lemahnya kita, betapa rentannya kita terhadap dosa, betapa tidak mampunya kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa dalam usaha dan upaya kita, dalam kinerja kita sendiri, dalam kekuatan kita sendiri. Allah memberikan kita hukum Taurat agar supaya Dia bisa menuntun kita kepada keselamatan oleh Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat itu sebagai penuntun kita kepada Yesus Kristus. Jadi barang siapa ada di dalam Yesus Kristus, mereka tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Dan Alkitab berkata dengan jelas kepada kita bahwa kasih karunia itu akan membebaskan kita dari hukum dosa, akan membebaskan kita dari kuasa dosa. Tetapi kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, maka kita akan terus jatuh di bawah kutuk. Kenapa? Karena kita akan terus hidup di dalam dosa. Kita akan menemukan diri kita tidak akan pernah beres dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi kalau kita menerima keselamatan dari Yesus Kristus, kita hidup dalam kasih karunia, maka kita tinggal belajar menerima. Kita menerima kebenaran kita menerima kesucian kita menerima kelayakan kita, semuanya kita terima. Kita terima kemenangan kita yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan setelah kita diselamatkan, setelah kita dibenarkan, setelah kita dilayakan, tidak mungkin lagi kita berkeinginan untuk berbuat dosa, ya kan? Tentu saja ketika kita menyadari bahwa kita sudah bersih, kita tidak mau lagi untuk hidup kotor lagi. Oleh sebab itu, kalau Anda masih ingin tetap berbuat dosa, Anda tidak butuh Yesus. Karena tugas Yesus adalah untuk membersihkan Anda dari dosa, untuk membebaskan Anda dari dosa. Tapi kalau Anda ingin bebas dari dosa, terimalah Yesus Kristus. Jangan berusaha dengan kekuatan dan kemampuan Anda sendiri.